mengalami pemulihan hubungan? Yap, kasih jempol. So, iya, hari ini kita akan belajar tentang temanya hubungan yang dipulihkan ya. Jadi kalau ini SMK, ini sebetulnya bagian dari retret sebetulnya. Tapi nggak apa-apa bagi teman-teman yang GPKDI ikut double itu double portion ya, benar-benar alami breakthrough kemenangan. Bagi teman-teman yang dari Dynamic Blessing, tentunya ini pertama kali atau mungkin yang pembina kedua kali ya teman-teman dengar. Kita mau dapat sesuatu hari ini. Nah, aku mau doa dulu sekali lagi karena I feel in my heart ini penting banget kita buka hati. Boleh nggak semua pejamkan mata dan semua pegang hatinya. Oke, saat ini Roh Kudus ada di rumahmu, di kamarmu masing-masing. Dan Roh Kudus mau bicara sama kamu. Akan banyak pertanyaan mengenai kondisi hatimu. Dan itu nyambung sama hubungan-hubunganmu. Dan Roh Kudus mau pulihkan. Oke, kalau semua udah pegang, aku berdoa, dan teman-teman boleh nggak ulangi doa ini sama-sama sama aku. Katakan, Tuhan Yesus, saya mau alami pemulihan dalam hubungan. Saya siap untuk buka hati, mendengar semua tuntunan dan pimpinanmu. Kami serahkan waktu ini kepadamu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Oke, so kita akan lihat ini sebentar ya, hubungan yang dipulihkan. Ya, nanti kalau sampai ada masalah teknis, jangan segan-segan kasih info ya, atau open mic untuk ngasih tahu aku, oke, ada masalah kok, oke. Nah, kita itu semua punya hubungan, dan hubungan-hubungan kita itu tercakup dalam beberapa aspek. Yang pertama, itu kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita udah diajarin ya, waktu sama Kak Agus, sama Ko Timo, bagaimana kita menerima Yesus. Kita ngaku dosa. Kita mulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan sebagai Bapa dan sebagai Juru Selamat. Nah, sebagai Bapa, ini aku mau highlight sama kita. Kita lihat ayatnya dulu yang berikut ini. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 12. Dan selalu aku undang teman-teman di rumah, masing-masing ikut baca ya, supaya kita bisa renungkan ayat ini. Yohanes 1 ayat 12, baca di rumah. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan, saya anak Allah. Ya, saya anak Allah. Bilang sama dirimu, saya anak Allah. Karena ayat ini berkata, semua orang yang menerimanya, kalau teman-teman terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua teman-teman anak Allah. Dan dia berarti adalah Bapa. Tapi pertanyaannya sesungguhnya, apakah kita pernah panggil dia Bapa? Siapa sih Tuhan buat kita? Kadang kita merasa Tuhan itu cuma figur yang jauh. Atau dia ciptain, terus habis itu dia tinggalin kita. Urus sendirilah hidupmu. Ya. Nah, inikah Tuhan buat kita? Dan seringkali yang lebih dalam gini loh. Kita melihat Bapa sorgawi seolah-olah seperti Bapa jasmani. Padahal dia adalah, kita boleh panggil dia bokap, ya, ayah, babe, father. Karena dia tuh orang yang pribadi yang sayang sama kita, mau deket sama kita. Kalau aku pulang ke rumah dan ada anakku di sana, the first thing anakku akan lakukan begitu aku buka pintu, dia akan panggil, "Hai Daddy." Dia excited buat ketemu, seneng gitu loh buat ketemu papanya. Nah, apakah kita seneng nggak sih ketemu sama Bapak kita di sorga? Ya, kita lihat ayatnya dulu yang berikut ini ya. Karena sebetulnya dikatakan ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang telah menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dimampukan loh untuk bisa panggil Tuhan itu Bapa. Boleh nggak teman-teman semua di rumah masing-masing, ya, pejamkan mata dan panggil
Bapak. Coba semua panggil Bapak. Ya, Bapak. Coba pejamkan mata, bilang sama Tuhan, Bapak. Apa rasanya kira-kira ya? Coba benar-benar fokus, bayangin Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kamu. Panggil dia Bapak. Ya, Bapak ada di situ. Dan Bapak sayang banget sama kamu. Kalau ini kira-kira Tuhan ngomong, Tuhan akan bilang gini, kalau kamu merasa hidupmu kurang baik, kalau kamu sering membandingkan diri sama orang, kamu harus tahu, aku Bapakmu, dan aku mengasihimu apa adanya. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya. Boleh buka mata lagi sama-sama, ya. Kita lanjut ya. Nah, semua orang yang dipilih sama Tuhan, boleh panggil dia Bapak. Dan kita dibebaskan dari roh perbudakan yang membuat kita takut. Jangan takut datang karena dosa. Bahkan anak yang hilang aja, yang menghamburkan harta milik bapaknya, disambut loh sama bapak. Nah, tapi ini adalah sebuah masalah, tadi aku udah sempat singgung sedikit. Apa sih yang membuat hubungan kita sama Bapak di sorga itu susah? Dan jawabannya adalah nggak jauh-jauh dari Bapak kita di dunia. Ya, Bapak kita tuh nggak sempurna. Nah, di pelajaran kita ini ada tipe, meskipun ini nggak mencakup semua tipe Bapak ya, tapi ada tipe kira-kira kayak gini. Bapak otoriter itu Bapak diktator. Pokoknya saya benar dan kamu selalu salah. Jadi kalau kita cukup bilang yes sir. Satu anak murid aku bilang kalau papa pulang itu namanya kolonel pulang katanya. Jadi begitu mobilnya udah masuk komplek itu mereka udah tahu dan satu keluarga rapin semua barang. Kenapa? Karena kalau papa masuk kamar sidak gitu ya dan berantakan itu kena hukuman. Jadi meja harus rapi selalu setiap kali pulang. Nah, apakah teman-teman punya papa yang seperti itu? Karena secara nggak sadar, sekalipun kita tahu Tuhan itu nggak seperti Bapa jasmani, tapi di hati kita tuh menyimpan kekesalan sama Bapa jasmani kita. Dan itu menyebabkan adanya jarak dalam hubungan kita sama Tuhan. Bapa otoriter itu bisa Bapa yang keras, yang kasar. Salah satu pembicara di gereja kita itu pernah karena dia nggak taat sama papanya, dia diseret sama papanya, dan digantung di pohon, terus dipukulin. Nggak ada ruang buat berbuat salah. Dihajar habis-habisan. Atau bahkan, papa otoriter mungkin nggak fisik, tapi juga mental. Nggak bisa negosiasi. Pak bisa pulang jam 9:30, nggak bisa. Kalau papa udah bilang jam 9, harus jam 9. Kalau nggak, besok kamu nggak usah keluar rumah. Wah, tegas dan tanpa diskusi sama sekali. Tapi bisa juga, papa kamu nih versi yang kanan. Bapak yang terlalu gampang. Tahu Bapak gampang? Pak, boleh minta duit? Boleh. Pulang jam 10? Boleh. Pulang jam 2? Silakan. Atau bahkan lebih ekstrim. Bapak yang saking gampangnya, dia kayak bukan Bapak. Dia cuma ada aja di rumah. Ya, terserah lu mau ngapain. Makan nggak tahu. Anaknya mau hidup nggak tahu. Pernah ada satu kali, salah satu anak rohani saya juga bilang, itu papa, kalau saya datang ke rumah, bilang, Pak, saya dapat nilai 10. Oh, jawabannya cuma gitu. Jadi buat dia nggak pernah yakin apakah dia udah melakukan yang terbaik, dan papanya bangga sama dia. Karena papanya cuma gitu. Biasa aja, gitu. Nggak ada komentar yang ekspresif. Nah ini bapak gampang yang saking cueknya. Bahkan anaknya pulang malam, pulang pagi, nggak dicariin. Nah, tapi memang ada yang lebih ekstrim. Di luar Bapak gampang ini yang saya nggak tulis adalah Bapak yang nggak hadir. Kalau Bapaknya nggak hadir, ya udah. Dia di luar kota, anaknya di mana. Atau bahkan dia di rumah, tapi di ruangan berbeda. Pagi-pagi, pulang pagi. Ya udah, nggak ketemu sama anaknya. Nah, papamu di dunia seperti apa? Hubunganmu sama papamu di dunia seperti apa? Karena gini, karena kalau kita mau pulih hubungan dengan Bapak Sorgawi, kita perlu mengampuni Bapak Jasmani. Katakan sama-sama mengampuni. Nah, teman-teman tadi saya ada minta untuk bawa catatan ya. Bawa notes.
Karena sambil aku sharing ini, kalau teman-teman tuh ada kekesalan, luka, marah gitu ya, sama bapakmu di dunia, tulis ya. Nanti pas diskusi, tolong ceritakan. Khususnya kalau teman-teman mau mengampuni. Mengampuni itu mulai dari sadar dulu. Kan keterbukaan awal pemulihan. Ya. Keterbukaan tuh katanya awal sadar. Tahu, oh masalahnya itu. Nah hari teman-teman aku berdoa ini menyadarkan teman-teman. Jadi itu ada masalah-masalah kita sama orang tua dunia. Oke, kalaupun nggak bapak, bisa juga ibu sih. Karena figur orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kalau kita simpen kekesalan sama mereka, kita akan selalu punya jarak, gap dalam hubungan kita sama Tuhan. Jadi teman-teman perlu banget mengampuni. Tentu Roh Kudus yang mampukan. Tuhan yang mampukan kamu ngampuni. Tapi kamu harus terbuka, ceritain luka-lukamu. Kamu pernah dipukul, pernah disakitin, dan itu membekas sama kamu. Mungkin papa kamu lupa, tapi kamu ingat sampai sekarang. Nah itu, kita nggak bisa lupain eventnya, kejadiannya. Tapi kita bisa mengampuni sakitnya yang di hati. Oke, yang mau mengampuni katakan, yes, siap Pak. Nah, Maliaki 4 ayat 6, kita senang apa kata firman Tuhan. Maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku mukul bumi hingga musnah. Aku diingetin ada satu murid di Jelambar ya. Itu hubungan sama papa itu lucu. Papanya itu nggak bisa ngomong sama anaknya. Jadi kalau ngomong itu via mamanya nyampein ke anak. Dan anaknya juga jadi terpaksa gitu ya, ngomong ke mamanya nyamain ke papanya. Padahal tinggalnya satu rumah. Keren ya. Jadi ngomong yang penting itu nggak bisa. Cuma ngomong yang ya makan apa, ngambil kecap, udah gitu aja. Tapi ngomong yang penting selalu ada perantara. Dia sedih karena dia bilang, saya nggak pernah merasakan pelukan papa. Tapi dia ngampunin papa. Dan kalau dia ngampunin papa, hubungan mereka membaik. Ya, somehow mereka udah mulai bisa meluk satu sama lain. Bisa ngobrol. Wah, keren ya. Tadinya nggak bisa itu. Bahkan papanya aneh pas dipeluk pertama kali. Kok anak saya mau peluk saya gitu, Pak? Anaknya udah gede gitu kan. Tapi Tuhan tuh bisa. Tuhan tuh mampu mengubah keadaan keluargamu. Betul-betul dipulihkan. Yang mau keluar dipulihkan, katakan amin. Makanya, sungguh-sungguh. Nah, makanya nanti teman-teman diskusi di kelompokmu. Seperti apa bapakmu di matamu. Catat ya nanti ya. Seperti apa sih? Hari ini banyak, aku udah bilang, karena ini sebenarnya bahan-bahan retret, jadi teman-teman bisa ambil waktu, bahkan jangan cuma hari ini, kalau malam ini nggak cukup, lanjut ya diskusi ini, karena ini penting banget. Teman-teman betul-betul alami kemenangan dalam hubungan sama orang tuamu. Nah, ada juga pertanyaan, apa kesalahanmu paling besar sama papamu? Nah, ceritain deh, pernah diapain tuh, memori yang membekas itu. Atau juga yang terakhir kita perlu lakukan, saling doain. Nah, teman-teman fasil, ingat, di kelompok kita bukan cuma gibahin ya, tapi kita betul-betul alami kebebasan sama-sama. Nggak ada gunanya gosipin orang punya papa. Tapi yang penting, kita sama-sama bilang, papa di sorga bisa mengampuni bapa di dunia. Maka kita bisa mengampuni papa kita di dunia pakai kekuatan Bapa di sorga. Siapa setuju katakan amin. Ya, semua kesalahan yang buat kamu kesal sama dia, lepaskan pengampunan dengan mengatakan, aku ampuni papa sepenuhnya. Dengerin ya, semua teman-teman harus ngomong ini secara pribadi. Nanti kalaupun diskusi kelompok, mau ngampunin, kamu yang doa. Ya, bukan fasil doain kamu satu-satu, bukan. Teman-teman peserta bilang, saya kesal ini sama papa. Dan di dalam doa bawa sama Tuhan bilang, aku ampuni papa sepenuhnya. Catat ya, fasil ya. Bukan kamu yang doain, tapi setiap peserta doa masing-masing ampuni papanya. Yang mengerti katakan oke. Oke? Oke. Lanjut. Karena hubungan dipulihkan, kalau kita alami yang pertama ini mantap. Tapi ada yang kedua. Itu hubungan dengan sesama. Nah, hubungan sama orang lain itu biasanya itu juga menimbulkan luka-luka. Makanya ada si mantan lah, ada si toxic friends lah gitu ya, teman-teman toxic lah, ya. Ada orang-orang yang pernah mengecewakan kita lah. Kita baca ayatnya dulu.
Kolose 3 ayat 13. Boleh teman-teman masing-masing juga baca. Sambil Karen boleh bantu bacain kan? Kayak biasa. Karennya hilang. Ada Karen? Iya kok. Silakan. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dia bilang sabar. Orang sabar disayang Tuhan katanya. Tapi sabar tuh muncul karena kita bisa mengampuni sebetulnya. Nah, mengampuni, dia bilang, itu kalau kita mengampuni orang itu seperti Tuhan mengampuni kita. Tahu nggak, Tuhan tuh ngampunin ya. Bahkan perbuatan kamu yang orang lain semua nggak tahu, tapi itu melukai dirimu sendiri aja, itu dosa dan Tuhan mau ampuni. Bahkan kayak gitu. Think about this, benar-benar. Berapa kali kita mikirin yang jahat, itu dosa dan Tuhan mau ampuni. Perbuatan apa yang kita lakukan, bahkan secara sengaja melukai orang, itu Tuhan mau ampuni. Jadi kalau ada orang yang salah sama kita, dan kita nggak bisa ngampuni dia, aku mau kasih tips. Tipsnya adalah lihat ke Tuhan. Karena kalau Tuhan bisa ngampunin kamu, Tuhan bisa ngampunin dia, kamu bisa ngampunin dia seperti Tuhan mengampuni dia. Amin. Itu caranya. Lihat dari kacamatanya Tuhan. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, untuk mengampuni, balik lagi, keterbukaan itu awal pemulihan. Kalau kalau luka mau disembuhin, lukanya itu mesti diekspos dulu. Baru dikasih obat merah, ya, betadine gitu kan. Baru kalau perlu diplester, kalau enggak udah dibiarin sampai dia kering lukanya. Kalau luka, kamu tutupin terus. Kamu pakai baju yang tebal nggak kelihatan. Ya, itu luka nggak sembuh-sembuh. Yang ada malahan infeksi. Nah, itu sebabnya hari ini kita perlu lihat nih, ada luka lama yang perlu dipulihkan. Ya, catat. Aku udah tulis di bawah nih, catat mana aja yang kamu miliki nih. Luka-luka apa? Supaya lukanya dibuka dan dibersihin sama-sama oleh bilur-bilur Yesus. Siap semuanya? Nah, kencangkan sabuk pengaman karena luka kamu mungkin bisa aja banyak. Yang pertama, ya, luka karena mantan. Mantan yang terindah tapi paling menyakitkan. Nah, apa tuh luka-lukanya? Apa kamu pernah dikatain? Apa kamu pernah dipegang dan itu menyakitkan kamu karena kamu nggak mau digituin? Apa luka karena teman yang katanya sahabat tapi ternyata nusuk dari belakang? Apa luka karena pernah mau diaborsi oleh orang tua? Mungkin kamu nggak tahu sih, tapi kamu ngerasa dalam hati. Nah, nanti kalau mau memaafkan orang tua sekalian, ya, kamu ampuni juga. Jangan-jangan kalau kamu merasa pernah diaborsi, aborsi itu lucu. Kita mungkin nggak ngerti, tapi kita ngerasa kayak ditolak. Ada perasaan kita nggak diterima. Selalu ngelakuin apapun itu salah. Karena tandanya aborsi itu orang tua kita nggak mau kita ada. Dan itu menyakitkan. Tapi, lagi-lagi, Tuhan bisa mampukan kita untuk bebas dari luka ini. Amin. Tuhan mau ampuni orang tuamu. Dan kamu bisa lepas, bebas dari luka ini. Luka karena dibuang sama orang tua ke panti asuhan. Sama, karena nggak diinginkan. Atau tambahkan aja luka apa yang kamu miliki. Sengaja. Tambahkan artinya ini semua ini masih contoh. Karena luka kita banyak. Ya, semakin lama kamu hidup, biasanya semakin banyak luka. Semakin banyak orang kita temuin. Jadi bagikan dan tuliskan semua luka-luka ini. Nanti ceritakanlah. Dan abis ceritain, ingat, ini bukan cuma sekedar gosip atau gibah. Tapi kita mau bebas. Amin. Jadi para fasilitator ingat. Habis cerita kita mau serahkan sama Tuhan. Bilang Tuhan yang sembuhkan. Dan masing-masing peserta bilang, ya teman-teman peserta DBA bilang, saya percaya Tuhan yang sembuhkan saya. Semua luka-luka disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Yang kedua ya sekarang ya. Apa yang perlu disembuhkan? Yaitu kejadian traumatis yang membekas. Apa sih maksudnya kejadian traumatis? Oke, saya kasih contoh ya. Mungkin kita pernah ngalamin namanya kutukan. Lagi-lagi ya, mungkin sekarang udah nggak terlalu banyak di kota, tapi dulu banyak. Karena nggak suka sama orang tua kita ikut dikutuk.
lu bakal susah seumur hidup. Nah, itu membekas tuh, karena kita pernah dikutuk. Kita dibikin boneka voodoo misalnya, tusuk-tusuk, makanya kita sering sakit. Ada kutukan-kutukan tuh membekas sama kita. Mungkin kita ngalamin pelecehan seksual dari pacar, teman, bos, orang tua. Ada satu orang ya, aku baru baca kisahnya, itu diperkosa rame-rame. Dan itu pasti ngelukain dia banget, ngerobek dia banget. Roh Kudus yang pulihin dia. Sampai akhirnya dia malah kesaksian, bukan ngomong terang-terangan sih, tapi karena dia masuk di koran, ada orang-orang tuh datang, wanita-wanita satu demi satu cerita, ternyata mereka juga ngalamin kekerasan seksual. Dan gara-gara dia udah ngalamin itu, mereka mau cerita sama dia. Dan di situ dia cerita bagaimana dia belajar mengampuni orang yang memerkosa dia. Tahu apa yang terjadi? Banyak perempuan dipulihkan dan bisa ngampuni juga. Wow, keren ya. Nah, itu pentingnya kita menyadari dulu keterbukaan awal pemulihan. Terbuka. Hari ini teman-teman Fasil jaga rahasia, teman-teman sama peserta jaga rahasia, tapi lebih dari itu kita mesti terbuka ke Tuhan. Dan kita ngaku, kita minta doain. Catat lagi-lagi, kamu yang mana? Apa pernah mengalami musibah, kecelakaan, mau hampir mati gitu. Nabrak motor, nabrak mobil, dan itu berkesan banget. Itu traumatis banget, sampai mungkin kita takut naik motor, takut naik mobil, takut naik pesawat. Nah, ada nggak kejadian seperti itu? Kita pernah jatuh dari tempat yang tinggi, guling-guling gitu. Jadi kita nggak berani. Kalau misalnya ke mall atau ke tempat tinggi, kita takut. Kita selalu bilang kita nggak mau ikutan. Itu kejadian-kejadian traumatis yang bekas. Lagi-lagi, ini membuat hubungan kita sama sesama itu jadi ada gap, ada jarak. Dan tentu hubungan kita sama Tuhan juga bermasalah. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Tapi kalau kita pernah hampir mati, kita mungkin pikir, jangan-jangan Tuhan nggak jaga saya. Nah, atau kita sendiri, merasa sendiri, nggak dipedulikan sama keluarga, ya, sama orang tua. Atau teman-teman pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Kerja gagal, nggak naik kelas, misalnya ya. Atau ikut lomba, bukannya juara, malah dipermalukan sama orang-orang gara-gara kita salah ngelakuin. Atau mungkin, ini aku dulu pas SD, pernah pipis di celana, SD kelas 3, udah gede, nahan gitu kan, pipis di celana, malu kan, berkesan itu gitu. Jadi apalagi nggak jauh duduknya dari wanita yang aku suka pada zaman itu, berkesan banget ya. Tapi di situ aku belajar juga mengampuni diri sendiri, ya. Nah, ini kejadian-kejadian ini juga pengaruh ke diri kita. Makanya teman-teman perlu tahu dan akui cerita. Oke, sekarang kita gali bagaimana sembuhnya dari luka lama dan kejadian traumatis ini. Gimana caranya? Yang pertama, temukan dulu penyebabnya. Ya, mungkin kita tuh perlu ingat-ingat. Yang sakit itu perlu dibuka, kata diingatkan. Oke, buka lukanya. Nah, setelah kita tahu ini, kita gali lebih dalam. Siapa orangnya yang menyebabkan? Dan pertanyaannya, sudahkah kamu mengampuni? Bisa mengampuni orang lain, bisa juga mengampuni diri sendiri loh tadi. Kadang putus itu bikin kita merasa jangan-jangan salah kita, salah kita, salah kita. Persahabatan yang rusak jangan-jangan salah kita. Tadi kan kecelakaan jangan-jangan salah kita. Ampuni diri sendiri juga. Perlu ampuni orang lain yang menyakiti, perlu ampuni diri sendiri. Lagi-lagi ingat ya, peserta bilang, dan justru kita peserta yang lain Fasil tuh dengerin. Saya mengampuni diri saya karena apa tadi? Karena saya pernah nggak hati-hati dalam mengendarakan motor. Saya hampir mati. Saya mau bertobat, tapi saya juga ampuni di dalam nama Yesus kesalahan saya ini. Ya, karena seringkali itu membuat kita jadi worry, jadi khawatir terus. Nah, tadi makanya poin ini, apakah kamu menyalahkan dirimu? Kadang orang diperkosa, itu juga ada nyalahin diri sendiri. Jangan-jangan saya salah pakai baju. Saya salah ngomong. Padahal betulnya kalau orang lain lihat, enggak sih, kamu nggak salah. Kamu diperkosa. Kamu di-abuse. Kamu mengalami kekerasan seksual. Tapi kalau ada, kita nyalahin diri sendiri. Yuk sama. Tuhan nggak pernah nyalain kamu dalam hal seperti ini. Dan Tuhan mau kamu bebas dari perasaan bersalah itu. Yang mau bebas katakan, saya bebas. Saya bebas. Ya, saya bebas. Oke. Ini kayak tadi perlu di-screenshot dulu. Pastikan semua teman-teman screenshot dulu. Oke, silakan di-screenshot. Saya kasih waktu 5 detik. Ya.
Karena nanti kalau teman-teman diskusi ya bagian ini cara menemukan luka dan sembuh, teman-teman harus share ini. Ya, dan tadi semua list yang di atas ini sebenarnya semua satu PowerPoint, satu Canva ini teman-teman boleh ambil. Nanti aku share di grup setelah ini ke pembina-pembina ya. Oke, lanjut. Now, hubunganmu dengan diri sendiri. Sekarang kita lebih dalam. Hubungan itu juga relate dengan diri sendiri. Karena di Matius 22 ayat 39 kita baca, dan Karen boleh bacain? Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kata seperti dirimu itu dimulai dari kita harusnya. Masalah terbesarnya adalah mengasihi diri kita sendiri itu sulit. Sulit. Karena orang yang kita lihat di kaca, dan kadang-kadang kenapa kita juga nggak mau nyalain kamera gitu ya. Karena ngelihat diri sendiri kok kayaknya kurang. Kurang ganteng, cantik, keren, ya, pinter, dan sebagainya. Nah, mengasihi diri sendiri ini juga perlu kekuatan dari Tuhan. Hari ini teman-teman akan belajar mengasihi dirimu sendiri. Karena Tuhan yang memampukanmu. Hubungan dipulihkan adalah hubungan dengan diri sendiri. Jadi dari mana sih masalah dengan diri sendiri? Yang pertama, itu karena ada pikiran negatif. Mungkin tadi ada kejadian traumatis. Mungkin ada orang yang melukai. Mungkin hubungan dengan orang tua. Nah, ini sekarang kita gali lebih dalam. Yaitu kita mungkin pernah merasa seperti ini. Dan teman-teman tolong catat nih. Udah tulis ya, catat ya. Semua peserta catat. Apa kamu pernah merasa ingin bunuh diri? Dan pertanyaan tentu kenapa ya? Kenapa sih pernah gitu? Pernah merasa tertuduh, bersalah, menghukum diri sendiri? Kenapa? Dan masih nggak sampai sekarang sebetulnya? Merasa minder, aduh kalau ngomong sama orang, apalagi kalau orangnya lebih kaya, lebih tua, lebih muda, itu saya malu. Ketemu orang ramai saya nggak bisa. Kenapa? Apa kamu melihat diri kamu nih sebagai, saya nggak berharga, saya nggak cukup layak, saya belum punya ini ya, itu semua. Apa kamu merasa takut tertolak? Ya begitu ada kumpulan lagi ketawa-ketawa, waduh jangan-jangan nih lagi ngomongin saya nih, lagi ngetawain saya nih. Apa kita mudah kepahitan, dendam? Begitu senggol dikit bacok langsung gitu ya, senggol bacok. Ngeliatin, apa lu lihat-lihat? Wah, ada rasa nggak aman juga, mudah curiga gitu. Ya kalau ada orang minjem barang, jangan-jangan ntar nggak balikin. Ya, dikit-dikit aja. Pergi yuk sama gua. Wah, ini jangan-jangan mau minjem duit nih, ada maunya nih. Pikiran-pikiran tuh suka kemana-mana. Atau kita misalnya takut gelap. Ada yang takut gelap? Coba lampu matiin di rumahmu gitu kan. Jebret. Berapa menit kamu bisa dalam kegelapan? Waduh. Takut tinggi, ya. Suka mimpi buruk. Atau bahkan takut gagal. Ada pikiran-pikiran aneh ini yang seringkali muncul di otak kita. Ingat loh, ada Tuhan, ada kasih. Kasih itu mengalahkan segala ketakutan. Nah, termasuk tadi takut tinggi, takut gelap, dan sebagainya. Karena semua ketakutan ini, itu diciptakan sama iblis supaya kita nggak berani melakukan sesuatu. Betul ya? Padahal dalam kegelapan aja ada hadirat Tuhan kok sebenarnya. Ada damai sejahtera Tuhan. Dan ketakutan yang nggak perlu itu sebenarnya bikin kita bingung sendiri kadang-kadang kan. Jadi ngapa-ngapain tuh kaku gitu loh. Nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah, itu yang Tuhan mau bebasin buat kita semua. Bahkan kita ada depresi, stres berat. Jadi kita takut mencoba. Atau otak kita tuh muter-muter terus mikirin. Ntar nggak bisa gini, ntar nggak bisa gitu. Ntar takut gini, ntar takut gitu. Nah, Roh Kudus mau bebasin semua itu dari hidupmu. Amin. Makanya tolong dicatat. Kamu punya yang mana nih? Dan ada DLL ya, yang nggak tertulis tapi kamu alami, tolong bagikan aja dalam kelompok. Atau kamu lihat diri kamu ini jelek gitu ya. Tadi kan aku udah ngomong ya. Pokoknya saya jelek, mau baju sebagus apapun, rambut serapi apapun, saya jelek. Tolong kamu ceritakan ya sama kelompokmu, karena kamu perlu bebas. Sekali lagi katakan, saya bebas. Dan nanti ngomong deklarasi, bilang sama teman-teman sekelompokmu ya, setiap peserta, dan bilang,
Tuhan Yesus bebaskan saya. Amin. Oke, ini poin berikutnya. Karena itu kita perlu namanya pengampunan. Semua bilang pengampunan. Pengampunan itu seperti belum terjadi sebelumnya. Kalau teman-teman tuh punya kertas gitu ya, yang dicoret-coret gitu ya. Terus udah dicoret-coret, apalagi kayak gini udah di print ya, mau diapain? Nggak bisa dihapus gitu kan kesannya kan. Selalu akan melekat sama kita. Nah ini yang terjadi nih. Kalau kita pernah jadi korban tadi ya, kekerasan seksual, atau kita merasa kita nggak mampu, nggak layak, itu kayak identitas kita nempel gitu loh. Atau kita dibuang sama orang tua, kita nih anak yatim piatu, wah ini kita nempel identitas ini. Tapi Tuhan tuh mau mengampuni itu kertas ini, itu seolah-olah jadi kertas putih lagi, ya, kosong lagi. Kata kamu nggak bisa. Memang kalau pakai kekuatan manusia, penghapus nggak bisa menghapus, apalagi di hati kamu. Tipex nggak bisa mentipex, tapi darah Yesus bisa mencuci katanya. Yang merah seperti kirmisi. Kirmisi itu kain paling merah. Yang udah naturalnya dari sana warnanya merah gitu. Tapi bisa putih seperti salju. Lebih putih dibanding ini. Bayangin teman-teman. Tuhan Yesus mau lakukan itu buat kamu. Dia mati, dia kayak salib, darahnya netes, itu menghapus semua yang tadi, luka-luka, ya, pikiran-pikiran negatif, bahkan mengampuni orang tuamu tadi, hubungan yang buruk, mengampuni dirimu sendiri, mengampuni teman-temanmu. Sekarang bagian kita mengampuni, makanya pengampunan, supaya jadi kayak gini. Loh, tapi memorinya gimana? Emang saya lupa? Enggak sih. Tapi ini yang beda. Waktu kamu ingat kejadiannya, kamu nggak akan lagi terus merasa nggak enak. Perasaannya yang diganti. Memorinya nggak lupa. Tapi rasanya udah bisa lega saat ngomongin itu. Saat ngomong itu bahkan aku akan berdoa kayak tadi. Aku cerita tentang seorang tadi kan, yang diperkosa rame-rame, tapi dia malah menolong pemulihan banyak wanita yang alami kekerasan seksual. Bagaimana dia bisa? Karena dia bisa mengampuni. Dia nggak lagi mikirin saya korban, saya korban, saya korban. Nggak. Itu dulu saya korban. Sekarang saya dapat cerita ini, saya dimerdekakan, saya malah bisa menolong orang lain merdeka bersama dia dan bersama Kristus. Amin. Nah, poin berikut yang penting, itu bagaimana kita bisa berkemenangan. Mengampuni itu nggak bisa cuma sendiri. Meskipun gambarnya asik banget ya, kayak tidur-tiduran di pantai, ini berkemenangan. Jangan lupa sebelum tiduran di pantai, ayat ini dulu. Ya, Yakobus 5 ayat 16. Karen, silakan. Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Sekarang siapa yang benar? Jawabannya semua orang yang percaya Tuhan. Kemarin pelajaran 1, 2, 3, kamu udah denger. Bagaimana Tuhan mengasihimu, bagaimana dia adalah penguasa baru di hidupmu, dan kamu udah mulai kehidupan baru. Jadi kamu semua orang benar. Yang orang benar katakan, saya orang benar. Iya, jangan malu, jangan ragu. Bahkan ada khotbah yang bilang, jangan so jahat. Karena sekarang kamu bukan lagi orang jahat, kamu orang benar. Amin. Semua kita dibenarkan sama Tuhan. Bukan karena hebat-hebatnya kita, memang. Kalau secara manusiawi kita nggak berubah setelah Tuhan ubahin kita di dalam. Kayaknya luarnya casingnya nih sama. Bahkan pikiran-pikiran nggak bener itu nggak semuanya udah beres. Tapi hari ini kamu bisa beres nih pikiran nggak bener. Mau teman-teman sama-sama? Nah ini terjadi karena kita saling mengaku dosa. Oke. Dan kedua, saling mendoakan. Ingat dua fungsi penting kenapa di sini ada namanya kelompok. Dan kenapa kelompok ini nggak stop sampai di sini aja. Nah, teman-teman masuk di CG, masuk komit, masuk komsel, sama. Terusin. Karena saling mengaku dosa, saling mendoakan, kamu bebas. Nanti ada lagi nggak? Ada ke depannya. Ada lagi tantangan baru? Ada. Dosa baru? Ada. Tapi saling mengaku, saling mendoakan, kamu sembuh. Kita selama hidup di dunia itu masih bisa kegores-gores. Ya, namanya juga jalan, masih ada lubang di jalan gitu loh, bisa jatuh. Namanya juga gesekan sama manusia, kadang-kadang ngegesek kegores. Tapi kita bisa mengaku dosa, bisa sembuh, itu bedanya.
Kita nggak perlu simpen itu semua. Karena ada kasih Kristus yang memerdekakan kita. Amin. Nah, makanya perlu saling. Yuk, hari ini kenapa kita ada sesi ini, dan tadi aku minta tolong ditulis, bahkan kalau teman-teman lupa, nanti aku share di grup abis ini, teman-teman tolong pastiin pembina diskusin sekali lagi. Kamu ada yang mana? Ya, luka, hubungan sama orang tua, atau hubungan sama diri sendiri, pastiin checklist satu-satu. Jangan disisain ya, namanya dosa, sakit, kesel, jangan disisain. Ngapain? Emangnya tabungan, kalau duit enak disisain ya. Kalau kesalahan dibuang. Ya. Percayalah, hidupmu akan lebih enak, nyaman, lega. Kalau semua sampah-sampahmu itu dibuang ke tong sampah rohani ya. Ini yang jadi goal hari ini. So, in closing ya, dalam penutupnya, ceritakan sama kelompokmu, saling mendoakan, dan ini yang paling penting, saling mendukung untuk ganti pikiran dan lepaskan pengampunan. Karena gini, mungkin kamu mau hari ini, tapi proses. Karena kamu masih ketemu orangnya lagi. Dan kamu masih kepikiran lagi. Makanya ini nggak selesai satu kali. Selama masih ada kesempatan di DBA, di SMK ini, ngobrol dan cerita dan alami kemenangan minggu demi minggu. Tapi yang kedua, penting juga. Penting banget kita bergabung di komunitas. Minggu lalu Kevin udah bahas ya. Karena di komunitas itu, kita diingetin lagi ada orang yang mengasihi kita, dan kita juga diingetin lagi untuk ganti pikiran kita. Yuk belajar terbuka sama teman-teman di komunitas kita. Doain saya dong mengenai ini. Nggak apa-apa, pede dikit. Minta doain nggak dosa kok. Justru yang lucu kalau ada masalah, terus diem-diem aja. Gimana kabarnya? Baik. Dalamnya hancur. Jangan. Yuk kita sama-sama apa adanya untuk jadi seperti Kristus adanya. Nah, teman-teman semua, yuk kita praktekin 3 hal ini ntar di kelompok masing-masing ya. Aku udah selesai, dan aku mau berdoa saat ini buat semua teman-teman. Mari tundukkan kepala kita. Oke. Tutup mata kita. Dan kita buka hati sungguh-sungguh. Sebentar Roh Kudus akan bicara sama kamu. Ingetin kamu, karena dia adalah pengajar dan pengingat. Dan termasuk dia ingetin, mungkin ada luka-luka lama yang perlu disembuhin tadi. Kadang luka itu perlu dibuka untuk dikasih obat buat sembuh. Nah, mungkin ada pikiran-pikiran yang juga dia mau bukain, diingetin lagi, ini loh, yang aku mau kamu bebas. Bahkan, kalau hubungan kita sama orang tua tuh mandek, tahu sih ada masalah, tapi ya udahlah, tahu sama tahu aja, dibiarin. Enggak, Tuhan mau pulihkan sepenuhnya. Mengampuni itu dahsyat kuasanya. Karena kuasa Tuhan, bilur-bilur Yesus sendiri, yang memulihkan hidupmu dan hubungan-hubunganmu. Yuk mari buka hati kita, dan kalau teman-teman udah tulis tadi, ya kertasmu itu tadi, kalau ada yang udah kalian tulis, HP-mu di mana kamu tulis, mana sih yang ada masalah, boleh nggak pegang sama-sama, taruh di hati kayak gini. Dan saat ini, saat kamu udah pegang ini, serahkan sama Tuhan. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan aku serahkan ini semua sama Engkau. Roh Kudus, aku serahkan ini semua sama Engkau. Aku tidak lagi dikuasai sama perasaan ini, sama pikiran-pikiran ini, sama ketakutan-ketakutan ini. Bahkan hari ini, yuk sama-sama saat kita pegang ini, kita bilang, saya mau memaafkan. Yuk bilang sama-sama, keluarin suara, bilang, saya maafkan. Maafkan. Maafkan siapa? Maafkan diri saya sendiri. Bilang saya maafin diriku sendiri. Ya, bilang juga, saya mau maafkan papa saya, mama saya. Dan kalau teman-teman diingetin keselnya dan tuh susah banget ngampunin, minta kekuatan mamli sama Tuhan, bilang, Tuhan kuatkan saya. Dan ulang lagi bilangnya, saya maafkan papa dan mama saya. Hari Roh Kudus kuatkan kamu di dalam nama Yesus. Dan bahkan kalau ada luka-luka tadi, kalau ada pikiran yang salah, ketakutan-ketakutan, kita katakan sama-sama, Tuhan, pulihkan saya. Tuhan, sudah sembuhkan saya. Lagi, semua bilang sama dirimu,
Tuhan, pulihkan saya. Tuhan, sudah sembuhkan saya. Kami terima ini, Pak. Kami terima ini, Pak. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa pemulihan terjadi. Bahkan dalam diskusi kelompok, buka tanganmu semuanya, teman-teman. Engkau akan alami transformasi. Akan alami keterbukaan sungguh-sungguh. Akan alami Yesus mengubahkanmu dari yang nggak bisa mengampuni, dari yang punya luka, dari yang hubungan yang nggak baik. Alami pemulihan total bersama Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa dan serahkan semua teman-temanku di seluruh Indonesia. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Ya, God bless you semuanya.